Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Maulana. Saya berasal dari Fakultas Pertanian, jurusan Agribisnis. Mata kuliah Manajemen Mutu Produksi. Di sini saya akan membahas tentang GAP atau Good Agricultural Practice, merujuk pada seperangkat pedoman, standar, dan prosedur praktik yang baik dalam kegiatan pertanian. Tujuan dari GAP adalah untuk memastikan produksi pangan yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan. Praktik ini dirancang untuk melindungi kesehatan manusia, lingkungan, dan memastikan kesejahteraan petani. Ada beberapa elemen umum dari GAP. 1. Manajemen lahan. Pemilihan lahan yang tepat menentukan kesehatan tanah dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. 2. Bahan tanaman. Pemilihan benih atau bibit yang berkualitas tinggi dan bersertifikat. 3. Pemupukan dan irigasi. Penggunaan pupuk dan air secara efisien serta pengelolaan limbah pertanian dengan bijaksana. 4. Pengendalian hama dan penyakit. Penerapan metode pengendalian hama dan penyakit tanaman yang aman dan efektif, termasuk penggunaan pestisida yang diizinkan. Kebersihan dan higienis. Praktik-praktik kebersihan yang baik selama produksi, panen, dan penanganan pangan untuk mencegah kontaminasi. 6. Pemantauan dan rekam jejak. Pelacakan proses produksi dari hulu ke hilir, mencatat penggunaan bahan kimia, dan melacak data yang memastikan kepatuhan terhadap standar GAP. 7. Pelatihan petani, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam menerapkan praktik-praktik yang baik. Meskipun GAP pada dasarnya dikaitkan dengan praktik pertanian, seringkali penerapannya melibatkan rantai pasokan pasangan secara menyeluruh. Beberapa contoh penerapan GAP dalam perusahaan atau industri tertentu. 1. Industri pertanian. Sebuah perusahaan pertanian menerapkan GAP dalam praktik bercocok tanam, pemilihan benih yang baik, manajemen irigasi yang efisien, dan penggunaan pupuk yang berkelanjutan. Penerapan praktik pengendalian hama dan penyakit tanaman dengan memilih metode yang ramah lingkungan. 2. Industri pangan dan minuman. Perusahaan makanan dan minuman dapat menerapkan GAP dalam pemilihan bahan baku yang berkualitas tinggi dan bersertifikat. B. Mengelola kebersihan dan keamanan pangan di fasilitas produksi, termasuk pemantauan dan kontrol higienis yang ketat. 3. Peternakan. Perusahaan peternakan menerapkan GAP dalam manajemen pakan kesehatan hewan dan menggunakan obat-obatan hewan yang bijaksana. Penerapan kebijakan kebersihan dan keamanan pangan dalam pengelolaan produk daging dan susu. 4. Industri perkebunan. Perusahaan perkebunan seperti kelapa sawit, teh, dan kopi dapat menerapkan GAP dalam manajemen lahan, menggunakan pestisida yang bijaksana dan praktik pertanian berkelanjutan. B. Penerapan standar sosial dan lingkungan dalam rantai pasokan perkebunan. 5. Perusahaan distribusi dan penyimpanan. Penerapan prinsip kebersihan dan keamanan pangan dalam proses distribusi dan penyimpanan produk pertanian. B. Pemantauan suhu dan kondisi lingkungan selama transportasi dan penyimpanan untuk memastikan kualitas produk tetap terjaga. Industri perdagangan retail, rantai supermarket atau
pengecer dapat menerapkan GAP dalam pemilihan pemasokan yang mematuhi praktek-praktek berkelanjutan, penerapan standar kebersihan dan keamanan di toko atau supermarket. Apa itu GAP? Berdasarkan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, GAP adalah sebuah teknis penerapan sistem sertifikasi proses produksi pertanian yang menggunakan teknologi maju, ramah lingkungan, dan berkelanjutan, sehingga produk panen aman dikonsumsi, kesejahteraan pekerja diperhatikan, dan usaha tani memberikan keuntungan ekonomi bagi petani. GAP telah diterapkan di Indonesia sejak tahun 2003, dimulai dari GAP komoditas sayuran yang secara berangsur mewajibkan semua produk bahan pangan untuk berdagangkan global memiliki sertifikat GAP. ASEAN GAP menekankan terhadap 4 komponen, yaitu 1. Keamanan konsumsi pangan, 2. Pengelolaan lingkungan dengan benar, 3. Keamanan kesehatan dan kesejahteraan pekerja lapang, 4. Jaminan kualitas produk dan traceability produk bila diperlukan. Mengapa harus GAP? GAP menuntut para produsen untuk menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi, selaras dengan sustainability, berkelanjutan, menjamin keselamatan para pekerjanya untuk menghasilkan produk yang benar-benar berkualitas. Dengan menerapkan GAP yang memiliki standar operasional prosedur, diharapkan agar sistem budidaya yang dilakukan memberikan banyak manfaat baik terhadap produk yang dihasilkan pekerja dan mampu meminimalisir cemaran terhadap lingkungan di sekitar. Apabila produk pertanian yang dihasilkan hendak bersaing di era perdagangan bebas, maka memiliki sertifikat GAP adalah sebuah kewajiban. Penerapan GAP. Ada beberapa macam GAP sesuai dengan komoditas yang dikembangkan, namun umumnya memiliki standar yang hampir sama. Dalam menerapkan GAP, seorang produsen harus memenuhi beberapa ketentuan wajib, ketentuan anjuran, dan ketentuan yang disarankan. Penerapan GAP. Buah ini berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 Tahun 2006 untuk komoditi buah. Proses permohonan. Proses registrasi diawali dengan pengajuan permohonan yang ditujukan kepada Dinas Pertanian Provinsi melalui Dinas Pertanian Kabupaten atau Kota dengan mengisi formulir. Syarat registrasi. Permohonan registrasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: telah memahami dan menerapkan GAP, telah memahami dan menerapkan penanganan hama terpadu, telah memahami dan menerapkan SOP, telah melakukan pencatatan atau pembukuan. Jika permohonan merupakan kelompok tani atau gabungan kelompok tani, syarat yang harus ditambahkan adalah A. Pernyataan kesanggupan anggota untuk melaksanakan kesepakatan pelaksanaan GAP sesuai dengan keputusan kelompok. B. Struktur organisasi penerapan GAP. Penilaian lapangan. Setelah dokumen administrasi dan persyaratan registrasi lengkap, petugas penilai akan melakukan penilaian lapangan untuk melihat kepatuhan pemohon dalam menerapkan GAP. Penilaian lapangan. Hasil penilaian lapangan dibagi menjadi 3 kategori. Disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi untuk diproses lebih lanjut. A. Lulus. Jika pemohon memenuhi 100%, kategori kegiatan wajib. Minimal 60%, kategori sangat dianjurkan SA, dan minimal 40%, kegiatan kategori anjuran A. B. Lulus dengan perbaikan jika ditemukan ketidakpatuhan atau penyimpangan kegiatan pemohonan
Pada kategori sangat dianjurkan SA dan anjuran A, sehingga tidak memenuhi syarat minimal perbaikan harus dilakukan maksimal 3 bulan sejak keputusan perbaikan diterima. Pada kategori lulus dengan perbaikan, pemohon hanya diberitahu nomor registrasi kebun atau lahan usahanya saja. Sedangkan surat keterangan akan diberikan jika pemohon telah melakukan perbaikan. Jika dalam waktu yang telah ditetapkan, pemohon tidak melakukan perbaikan, maka nomor registrasi tersebut dianggap batal, artinya dinyatakan tidak lulus. C. Tidak lulus. Jika ditemukan ketidakpatuhan penyimpang penerapan GAP pada kategori wajib W sehingga tidak dapat memenuhi persyaratan 100%, maka pemohon dinyatakan tidak lulus. Kepada pemohon disarankan untuk melakukan perbaikan, lalu mengajukan permohonan registrasi ulang. Masa berlaku surat keterangan registrasi. Surat keterangan registrasi kebun atau lahan berlaku selama 2 tahun dan dapat diperpanjang 2 tahun. Setelah dilakukan surveillance secara berkala maupun sewaktu-waktu untuk mengetahui komitmen dan konsisten penerapan GAP pada kebun usaha yang telah mendapat nomor registrasi, surveillance berkala dilakukan minimal 1 kali dalam setahun. Sejak surat keterangan registrasi diterbitkan atau surveillance terakhir dilakukan. Surveillance sewaktu-waktu dilakukan jika ada informasi adanya indikasi bahwa pemohon telah melakukan ketidakpatuhan dalam pelaksanaan GAP. Pembekuan dan pencabutan nomor registrasi. A. Ditemukan adanya ketidakpatuhan menyimpang dalam pelaksanaan GAP pada kegiatan wajib. B. Sangat dianjurkan SA dan anjuran A sesuai dengan syarat minimal dan persyaratan dan dalam waktu 6 bulan tidak dilakukan perbaikan. Masa berlaku nomor registrasi telah habis dan permohonan perpanjangan diajukan kurang dari 30 hari kerja sebelum masa berlaku habis. Pada kondisi ini, pemohon harus mengajukan permohonan dari awal. C. Nomor registrasi yang dibekukan dapat diberlakukan kembali jika pemegang nomor registrasi telah melakukan perbaikan atas penyimpanan tidak patuhan dilakukan. Pencabutan nomor registrasi dilakukan jika 1. Pemohon sudah 3 kali dibekukan. 2. Atas permintaan pemohon. 3. Selama 1 tahun setelah registrasi permohonan tidak melakukan kegiatan sesuai dengan komponen yang disyaratkan. Dampak penerapan GAP. Karena prosesnya begitu ketat dengan tingkat keteraturan yang tinggi, membuat produk hasil GAP memiliki harga yang lebih tinggi daripada produk hasil budidaya biasa. Produk yang bersertifikat GAP tentu memiliki jaminan tersendiri bagi konsumen apabila nantinya ditemukan ketidaksesuaian karena melalui GAP. Semuanya tercatat dan terdata sejak pemilihan lahan hingga produk dihasilkan. Sertifikat GAP dikeluarkan oleh Otoritas Keamanan Pangan Pusat dan Daerah. Bila sudah memiliki sertifikat GAP, maka seorang produsen bisa mendapatkan sertifikat prima untuk produk pangan segar dengan melengkapi SOP dan registrasi kebun. Sertifikat ini bermanfaat untuk bersaing dengan produk dari luar negeri dalam perdagangan bebas. Produk bisa menembus perdagangan bebas, maka produk tersebut harus sudah memiliki sertifikat GAP global. Terima kasih. Baiklah, sampai sini pembahasan tentang GAP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.